Halo Pak Anabu Sobat Rumah Sakit Hewan, apa kabar nih semuanya? Semoga selalu sehat ya Pak sama Anabunya. Oke, jadi selamat datang nih di podcast Rumah Sakit Hewan yang pertama. Jadi pertama-tama aku mau kenalin diri aku dulu. Aku Auno Deviati Putri. Jadi di podcast Rumah Sakit Hewan ini aku akan mengundang salah satu narasumber. Ya, itu adalah Dokter Hewan Erwin Budianto, salah satu dokter yang favorit di sini karena banyak sekali di request sama beberapa friends. Oke. Dokter Erwin Budianto, selamat siang, Dok. Siang, Bun. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Dok ya, sehat. Gimana nih? Sekarang kan lagi musim hujan juga ya, Dok ya. Pasti banyak banget parents nih yang bawa-bawa anak-anaknya nih ke sini untuk diperiksa. Gimana menanggapinya itu? Ini banyak banget karena sekarang kebetulan lagi musim hujan Ya, ya. benar banget tuh. Anginnya juga lumayan kenceng ya di sini. Lagi banyak-banyaknya kasus parvo sama panleukopenia. Betul. Banyak banget di kita nih parents yang masih belum sabar akan vaksinasi pada anak-anaknya masing-masing, padahal itu penting banget loh. Iya benar Dok. Karena dilihat juga sekarang itu kan cuacanya lagi ekstrim ya. Jadi otomatis pemeriksaan hewan juga penting ya buat anak bu. Oke Dok, jadi hari ini tuh karena ini adalah podcast pertama kita Dok. Jadi tema pembahasan itu tentang bagaimana cara memilih kucing yang tepat untuk dipelihara di rumah. Karena ini banyak banget Dok, parents itu yang masih bingung gimana lebih baik adopsi atau lebih baik beli gitu. Menarik nih ya. Iya betul. Adopsi Banyak banget atau yang beli. Kenapa sih orang-orang pada senang pelihara hewan sekarang kan? Mungkin karena gabut kan ya. Oh, bukan. Gabut kali ya, karena mungkin karena lagi masa pandemi juga. Kali ya. Kesepian juga. Ya, karena aku dengar juga sih tingkat apa ya yang adopsi itu mulai naik pas waktu pandemi. Mungkin stres dulu kali ya. Iya betul. Tapi memang sih kucing itu atau ya anabu itu kadang bisa menyerap stres juga loh Dok. Kayak kita tuh main, kayak kita udah sibuk nih seharian aktivitas di kantor atau di mana, setelah pulang lihat main sama anak tuh kayak stresnya hilang. Iya benar ya. Kita punya pelihara juga di rumah. Aku punya 8. Oh, banyak. 3 dewasa, 5 masih anak-anak. Vaksin kan? Belum dong. Oh, Nah itu. Jadi kita akan kasih tahu buat semua parents nih, pentingnya vaksin itu gimana untuk anak-anak di rumah. Kita bahas yang pertama dulu kali ya. Pertama tadi kan nanyain bagusnya adopsi atau beli ya. Iya betul. Kucing atau anjing. Kalau aku pribadi sih, sebenarnya nggak ada yang salah mau adopt, entah mau beli ya. Cuma kalau adopsi itu lebih apa ya? Lebih ke kemanusiaan kali ya. Soalnya kan kalau adopsi itu biasanya di shelter. Shelter ngerescue di hewan-hewan yang di jalanan. Entah itu yang sakit, yang terluka, semuanya diadopt sama shelter. Kemudian misalnya shelter juga kan penuh tuh. Nah, akan lebih baik jika kita mau adopt dari shelter. Cuma ya kekurangannya kalau dari shelter, pertama mungkin riwayat si kucingnya, anjingnya, umurnya tidak sejelas kalau beli ya. Kalau beli kan ada breedernya, mereka tahu silsilah keluarganya kayak gimana, terus vaksinasinya kayak gimana. Cuma kalau aku pribadi sih lebih senang adopt ya. Kayak gitu. Karena biasanya juga kalau adopt gitu dari pemilik sebelumnya gitu ya, kan udah jelas juga gitu ya Dok ya gimana. Kadang kalau yang bedanya dengan yang kita beli agak sedikit kurang manusia. Bukan kurang manusia, kadang kita juga udah tahu kondisi si hewannya itu udah divaksin atau belum, keadaannya sehat atau belum. Sama halnya kayak waktu beberapa kasus waktu itu di sini, kayak saya baru beli hewan gitu, saya mau diperiksa, ternyata cacingan, ternyata ya banyak banget gitu Dok, plus minusnya lah gitu ya. Jadi emang harus balik lagi ke kitanya ya, sebagai individu yang mau adopt, mau beli atau dari shelter. Nah kalau beli kadang emang ada beberapa kasus juga yang ada owner beli datang
ke rumah sakit, Betul. dia bilang dok mau cek katanya. Iya. Oke, boleh, udah vaksin katanya. Katanya udah dok, ada buku vaksinnya nggak nih? Dia bilang nggak ada. Emang vaksin apa? Nggak tahu juga. Nah itu nih yang harus diingetin ya. Iya. Jadi kalau semisal beli di breeder dan semisal dia bilang udah vaksin, harus dibuktikan dengan buku vaksinasi. Iya. Kayak gitu. Soalnya kalau tidak ada buku vaksinasi, kalau aku pribadi aku anggap belum divaksin karena banyak kejadian yang malah adopt kadang di bawah 2 bulan. Oh iya. Riskan ya dok ya. Riskan banget. Waktu itu siapa sih bisa yang sampai adopt 3 kali dan 3-3-nya ada. 3-3-nya ya betul. Kayak Ya. gitu. Kasihan gitu ya kita Iya, sebagai ya pencinta hewan ya dok ya, apalagi dokter berkesinambungan juga dengan profesi. Pastinya kalau ada ya hewan-hewan seperti itu kan pasti agak gimana gitu, Iya, sedih gitu. Sedih banget gitu. Soalnya yang harusnya belum sapi dia udah diambil. Betul. Oke, jadi untuk sekarang dok, vaksin yang pertama itu apa nih untuk kucing? Yang paling penting itu apa? Pertama Jadi kucing itu orang taunya pasti triket sama tetraket. Ya, Itu betul. benar sih. Sama rabies juga. Jadi pertama kucing itu kalau mau adopt umur 2 bulan itu udah bisa divaksin bisa. juga. Oke. Jadi kawan semua, untuk vaksin pertama untuk kucing itu bisa di usia 2 bulan ya dok ya? Iya betul sekali. Nah biasanya kalau aku sebelum vaksinasi kita kasih obat cacing dulu. Iya. Buat Dicek prevention. dulu. Kita cek dulu. Abis itu kita vaksinasi nih. Abis vaksin pertama kan F3. F3 itu ada 3 isi apa namanya kan virusnya itu. Virusnya ya. Pertama rhinotracheotis, ada pneumococcal, kemudian ada juga apa namanya? Calicivirus ya. Oke. Berarti penting banget ya. Penting. Gitu. Nah, untuk selanjutnya kan setelah vaksin pertama itu kan diperlukan juga ya vaksin pengulangan lagi. Pengulangannya sebulan kemudian kita pakai tetraket. Ada 1 tambahannya, kalau tadi kan triket 3, kalau tetraket 1 tambahannya chlamydia. Oke. Biasanya infeksi di mata. Oke, jadi benar-benar penting ya dok ya. Kadang banyak banget nih kawan juga yang banyak mengabaikan juga ya keadaan si anabulnya gimana. Tapi jangan lupa habis sebulan kemudian dikasih F4 masih butuh booster nih sekali lagi terakhir. Itu kapan dok? Sebulan kemudian lagi kita booster F4 baru nanti setahun sekali. Setahun sekali. Kayak gitu. Oke dok, jadi ini aku mau nanya nih, baiknya nih dok ya, baiknya kalau untuk adopt itu di usia kucingnya berapa bulan sih? Misalnya kan apa lebih baik yang kitten atau yang udah adult gitu? Bagusnya gimana menurut dokter? Yang jelas harus di atas 2 bulan. Malah kalau bisa kan 3 bulan 4 bulan nggak masalah. Karena kadang meskipun udah usia 2 bulan kucingnya masih nyusu sama indukannya. Iya betul loh. Jadi benar-benar lepas sapi baru boleh kita adopt. Terus balik lagi nih ke ownernya. Misal teteh mau adopt, teteh ini yang punya waktu luang yang banyak atau emang sibuk banget nih. Ini aku harus tanya dulu nih. Mana nih kriterianya? Kayaknya aku ada di nomor 2 dong. Sibuk banget ya. Enggak, kayaknya di nomor 3 tapi nggak sibuk-sibuk banget. Sibuk gitu gimana ya? Nah kalau yang emang sibuk banget kayak gitu, misal waktu luangnya di rumah dikit, ya yang adult lebih oke karena dia udah apa ya? Gimana ya? Dia udah terbentuk gitu. Si karakteristiknya kali ya. Udah terbentuk. Apakah nih kucing kalem nih? Seneng sama orang atau anak kecil atau galak gitu. Karena kan juga banyak ya dok ya kucing-kucing yang grumpy gitu. Agak-agak maksudnya apa ya, kayak bukan pemarah ya, kayak dipegang kayak begitulah. Gitu. Kayak di rumah aku juga gitu. Kucing-kucingan cuman ya barangkali gitu kan, aku nggak tahu ya dok. Kita kan biasanya kalau di jalan itu suka nemuin kucing-kucing juga nggak tega. Jadi lebih baik gimana, apakah lebih baik yang kecil dulu atau yang dewasa gitu? Nah kalau emang semisal nggak ada waktu luang, terus di rumah misal punya anak kecil, ya emang menurut aku bagusnya pelihara yang udah gede, yang udah ini ya, benefit
behaviornya udah kelihatan gitu, ini kucing emang ramah misalnya. Biasanya kucing makin dewasa ya kan makin pemalas ya. Iya betul Tiduran makin kayak lazy gitu loh. Nah, Jadi lazy. kayak tapi itu mereka memang menggemaskan sih. iya emang. Nah itu lebih ke kitanya juga lebih apa ya, kan kita sibuk nih. Nah dia ini juga udah punya karakteristiknya masing-masing, kalem gitu. Iya. Jadi nggak gimana gitu, beda sama kalau kita punya anak kecil punya kitten, nah kan repot. Lebih repot ya dok. Kecuali emang waktu luangnya agak banyak atau memang di rumah ada yang bisa ngurus, yang siap nemenin selalu kayak gitu. Karena kitten tuh Iya. lain dikit. Iya benar-benar kayak apa ya dok? Kayak misalnya dari pertumbuhan awal nih, biasanya karena misalnya masih ada induknya. Oke lah usia 2 bulan lebih lah atau udah dikasih makan gitu. Dikasih makan tapi ternyata pas dikasih makan tuh kayak perutnya membesar gitu kan biasanya. Kitten tuh kenapa gitu? Banyak banget gitu, termasuk kucingku juga gitu. Kenapa sih kayak perutnya membengkak gitu? Apakah karena kita ngasih makan yang tidak sesuai? Kebanyakan atau nggak sesuai dengan takarannya mungkin ya? Bisa dia juga semua, bisa dia kekenyangan atau emang kadang bengkak juga bisa salah satu apa ya pertanda kalau dia kena cacingan juga. Kalau misal bucinnya abnormal ya. Jadi cacingan itu bahaya nggak sih dok? Bahaya dong, apalagi buat kita ya. Nah, jadi pertama siapa tuh? Pertama nih, kalau dia cacingan, jadi si cacing itu kan bisa ditransfer dari indukan ke anakan. Oh ya, betul. Nah, kalau dia ketika kitten masih kecil, apa namanya kok anakan sih? Cacingan. Pertama dia tumbuhnya nggak maksimal, karena nutrisi yang diperlukan tubuh diambil sama cacing juga sebenarnya. Jadi misalnya ada juga yang usia 3 bulan 4 bulan tuh kayak masih kecil, ada yang banyak banget ya. Salah satu faktornya bisa juga karena cacingan. Makanya kenapa penting banget nih. Terus kan kalau di umur segitu emang butuh banget ya nutrisi yang bagus gitu buat pertumbuhannya dia. Terus kan mereka rentan sekali kan kalau kitten ini, makanya cacingan harus dibasmi sih. Iya, harus dibasmi ya. Jadi ya itu salah satu syarat untuk vaksin itu memang harus obat cacing dulu. Iya dok ya. Terus obat cacing juga bisa nular dong. Oh, nular. Bisa ke kayak zoonosis gitu ya dok ya? Iya. Wow. Bisa terjadi Hati-hati ya Pak ya. Oke. Oke dok, karena kita mau ke sesi terakhir nih ya. Oke. Jadi aku pengen nanya nih, apa aja nih yang perlu? Ini untuk aku pribadi loh dok ya. Pribadi kan dokter tahu banget lah, aku tahu Oke. Jadi aku tuh pengen nanya apa aja hal-hal yang harus dipertimbangkan saat memelihara hewan kesayangan gitu kayak anak begitu, apa aja yang harus dipertimbangin? Pertama komitmen ya kan. Iya. Jangan sampai pengennya itu pada saat itu aja. Terus pengen doang terus nggak kayak karena lagi lucu gitu ya. Benar. Gitu karena lucu jadi gue melihara gitu kasarnya. Tapi setelah sakit atau apa, udah dibiarin aja. Berarti komitmen itu. Komitmen pertama penting banget. Terus masa hidup mereka kan cukup lama ya, bisa 10 sampai 15 malah ada yang lebih. Nah, sanggup nggak kira-kira nih dalam jangka waktu tersebut Teteh melihara mereka dengan benar ya, bukan cuma melihara aja. Pakannya yang benar, jadwal check up ke dokternya, vaksinasi, obat cacing, lain sebagainya. Kayak gitu. Jadi memang penting juga selain pemberian pakan itu jadwal check up ke dokter itu dibawa ke dokter hewan itu penting ya dok ya. Penting banget. Pemeriksaan buat anak buah kesayangan gitu kita tuh penting banget harus dibawa ke dokter hewan. Jangan tuh periksa. Jangan sampai tiba-tiba datang kucingnya udah sakit parah. Oh iya benar. Banyak ya. Banyak banget. Jadi mungkin kita gimana ya? Nggak semua Power Rangers ya. Kayak gitu. Tapi ada beberapa yang kadang melalaikan. Saat sakit cuman ya orang mencret diare udah deh gitu kan, apanya juga sembuh gitu kan, nanti 2-3 hari udah parah banget baru dibawa ke sini pada saat terjadinya udah ada kayak ya kelihatan dianya sudah kelihatan nggak sehat ya, harusnya langsung dibawa ya dok ya. Iya benar.
Berarti balik lagi ke komitmen. Terus yang kedua kondisi finansial juga penting sih. Oke, kondisi finansial ya. Karena keuangan untuk merawat hewan kan diperlukan biaya juga. Iya betul. Dan lebih, maksudnya nggak sedikit gitu. Jadi jangan setengah-setengah lah ya. Nah, itu pakannya, shampoo-nya, kayak gitu kan. Biaya check up-nya kan lumayan juga ya. Iya. Kadang juga memang kebanyakan juga ada yang sayang banget gitu sama hewan. Ya cuman saya butuh kendala di finansial ya. Cuman memang mau kita ya kita harus bertanggung jawab ya. Iya betul, mau nggak mau ya. Soalnya kan kita yang berkomitmen itu, berarti kita udah tahu nih semua risiko itu. Yang ketiga, kalau mau pelihara nih, kalau teteh punya peliharaan, ini fit sama lifestyle-nya teteh nggak? Maksudnya gimana tuh dong? Misal teteh orangnya yang suka traveling, nomaden misalnya, nomaden. Nggak bisa di satu tempat gitu ya. Misal kerjanya emang yang pindah-pindah, coba pikirin lagi. Karena stres banget. Bener-bener dong. Kalau bawa-bawa remeh Ya Allah ya. belum regulasinya kan, belum memang misal di kendaraan bisa lebih stres. Kecuali mungkin doi yang bisa lebih adaptasi. Karena kebanyakan juga ya yang dibuang gitu karena misalnya pemiliknya pindah kemana. Itu banyak banget loh kasusnya. Aduh sedih ya. Aku tuh sempat lihat di beberapa sosial media gitu kan, banyak banget yang ya kayak baik itu kucing atau dogi gitu tiba-tiba dibuang, orangnya pergi, sedih gitu kan. Dan juga semoga aja aku nggak kayak gitu. Ujung-ujungnya diambil shelter lagi. Iya benar. Makin numpuk lagi betul. Bagusnya kita bantuin lah kalau emang kita mau adopt, karena kan free juga di shelter kan, ya punya gerakan kemanusiaan juga. Ya. Nggak ada salahnya buat kita lah. Iya benar banget Oke, biasanya apa lagi nih dok? Tentang apa ya? Ya untuk apa aja nih yang dipertimbangin lagi selain 3 hal itu gitu, selain apa tadi komitmen, apa ya? Finansial sama speed sama style kita. Terus yang keempat nih kan ada orang yang alergik ya terhadap bulu kucing dan lain-lain. Harus tahu dulu nih, jangan tiba-tiba adopt aja terus kita alergi kan repot. Bagusnya misal kalau punya temen yang yang udah pelihara, coba main-main dulu. Bener nggak nih gua mau mau pelihara ya. Soalnya kan jangka waktunya juga nggak sebentar. Jadi bukan karena jangan sampai karena misalnya tren melihara terus kita nggak ingat sama komitmen dan hal-halnya yang dipertimbangin itu. Jadi kita juga tetap harus yaitu. Kadang orang-orang kita nih emang kadang ikut-ikutan aja. Iya, kebanyakan ya. Habis itu dibuang, nah itu ya. Iya. Semoga aja ya setelah mendengarkan podcast kita ini banyak banget ya parents yang tergerak juga supaya lebih sayang sama anak bu. Iya. Benar nggak dok? Benar banget. Pokoknya ya intinya itu aja sih ya. Yang paling penting apa? Komitmen. Melihara itu benar kayak anggap aja gitu kan anak kita sendiri, anak berbulu. Benar, itu bakal jadi bagian keluarga kita. Jangan disiapa-siapain. Ini hewan loh, treatmentnya beda misal. Iya benar. Karena dia kan udah hewan, tapi tetap aja untuk kasih sayang pun harus sama ya. Karena sudah jadi bagian dari keluarga. Benar. Pokoknya itu sih jangan ikut-ikutan, pikirin matang-matang kalau mau adopt kayak gitu. Oke, kawan semua, kayaknya kita cukupkan aja ya waktunya bincang-bincang ini. Kita juga berterima kasih banyak ya sama Dr. Erwin Budianto. Sama-sama, Dokter. Terima kasih banyak udah menyempatkan waktunya dok untuk kita ngobrol-ngobrol nih masalah tentang hewan gimana. Sangat bermanfaat sekali dok, pastinya ilmunya buat aku dan juga buat kawan semuanya. Siap. Oke. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di @esa_Jawa_Barat. Dan add juga Facebook kita di Rumah Sakit Hewan Jawa Barat. Dan bisa subscribe juga di channel YouTube kita di Rumah Sakit Hewan Jawa Barat. Jadi kalau misalnya teman-teman ada masukan, baik itu saran ataupun ya masukan yang baiklah untuk kami, silahkan kalian bisa DM di Instagram, bisa komen di Facebook, dan bisa komen juga di channel YouTube kita. Terima kasih Paula, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dadah.